Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sahbihi wa man tabi'i huda ya ayyuhid dinil amanu taqullaha haqqa taqabihi wa la ta'tunu illa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma wa ja'ala kasri wa nisaa wa taqallaha alladzi tasaaluna bihi wa arhamu innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawla sadida yudillah lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutillahu rasuluhu faqad faza fawzan adzim. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah serta imannya kepada kita semua, yang telah membawakan nikmat sehat, nikmat syukur, kesempatan kita melaksanakan salah satu difardukan Allah, yaitu menjalankan fardu kesehatan ini, memanfaatkan kesehatan ini. Karena nikmat yang diberikan, nikmat yang Allah berikan diantaranya adalah nikmat sehat, nikmat yang tiada tara, nikmat yang begitu sangat berharga. Ketika nikmat itu salah satu nikmat mulai dicabut, mulai dikurangi, pasti kita akan mendapatkan kekurangan tersebut. Sepertinya hanya nikmat tidur. Nikmat tidur ketika malam atau nikmat tidur ketika siang. Orang ketika susah tidur ataupun tidak bisa melaksanakan tidur ketika malam, pastinya akan mengeluarkan ataupun membuang-buangkan waktu, juga akan mendapatkan kenikmatan sakit pula, sakit kepala. Orang pastinya kalau susah tidur pasti kepalanya pusing, panas. Karena apa? Ketika tidur itu mengurangi rasa lelah kita. Tidur adalah istirahat, kata lainnya adalah istirahat. Nah, itu nikmat yang kita harus jaga-jaga, karena ketika nikmat itu cabut, pastinya kita tidak akan bisa mendapatkan nikmat tersebut. Kuncinya dalam kehidupan itu syukur atas apa yang telah diberikan olehnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap dicurahkan kepada Rasulullah, Nabi Allah, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Raya akhir zaman yang akan memberikan kita ataupun semoga kita jadi umatnya yang mendapat syafaat kelak nanti. Karena apa? Hanyalah beliau yang bisa memberikan kita, hanyalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan nikmat atau ampunan ketika dia melahirkan sabda tentang kefanaan dunia dan kepastian tentang hari kematian, kecintaan dunia dan membenci kematian, yang artinya dalam hadis tersebut adalah akan datang suatu zaman umat lain menyebutkan kamu sekalian seperti memperebutkan makanan dalam hidangan. Sahabat bertanya, apa kami jumlahnya sedikit pada saat itu? Jawab Rasulullah, bukan bahkan sesungguhnya jumlah kamu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih
yang terapung di atas ayat yang ada di dalam hatimu dijadikan kelemahan jiwa. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan kelemahan jiwa, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, yaitu cinta dunia dan membenci kematian. Dalam hadis tersebut dapat kita mengambil hikmahnya, yaitu zaman sekarang zaman yang banyak atau orang-orang itu hanya mengejar tentang material, mengejar tentang apa itu dunia, dan melalaikan hal yang pasti, hal yang akan terjadi ataupun hal yang pasti akan datang, itu kematian. Dan dunia itu adalah hal-hal yang fana. Karena apa? Nikmat dunia adalah nikmat titipan, nikmat yang akan diambil kembali nanti pada waktunya. Sungguhnya tempat isyarat yang digambarkan oleh Rasulullah dalam sabda di atas bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam akan mengalami disintegrasi, benturan ke atas iman, ibadah yang dilaksanakan hanya melepaskan beban, kewajiban, dan kegiatan rutinitas ritual tidak disadari sebagai sebuah kebutuhan, sehingga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari tidak lebih dan tidak kurang, yaitu orang tak beriman dan hanya mengejar-ngejar dunia, sehingga mereka mudah terombang-ambing bagaikan buih di tengah lautan. Ibarat buih yang terbang di lautan, hanya mengejar dunia saja. Dunia ini sebenarnya jika kita telusuri dari segi pengertian bahwasanya yang ambil dari kata dhamma yang artinya dekat, sebentar. Dengan makna ini bisa dipahami bahwa dunia ini adalah sesuatu yang dekat, sesuatu yang sebentar, hanya sebagai tempat singgah sementara dalam mengambil ataupun memperoleh berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Hal ini dapat dirasakan ketika kita memakan makanan. Dirasakan lezat hanya ketika hanya di tenggorokan. Ketika udah ke bawah ataupun selebih dari tenggorokan, kita akan merasakan apa itu kenikmatan yang dirasakan atau yang dimakan kita. Begitu juga gambaran seperti dunia. Kita hanya menikmati saat, dan pastinya kita harus menjalankan ataupun peluang ataupun waktu yang kita diberikan oleh Allah, kita dunia itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti dalam salah satu ayat Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalam hayawatil dunya kama'i anzalah lahu minas sama'i fahtalatu bihi nabatul ardi fasbahu hasimatar tadruhu ziyadu wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Yang artinya, dan bukanlah perumpamaan untuk mereka manusia yang perumpamaan air kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang ditembangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sini salah satu penyebab kehilapan manusia adalah karena kecintaan terhadap dunia. Kedambaan adalah kedambaan terhadap dunia, mengejar-ngejar dunia. Orang yang sangat mencintai dunia, segala pikiran pandangannya saat diukur oleh perhitungan, oleh material, yaitu unsur duniawi. Bahkan kadang-kadang ada di antara umat Islam melaksanakan urusan akhirat bukan sebenarnya tujuan akhirat, akan tapi hanya sebagai pelebur pengabulan kepada orang lain untuk mencari cita-cita dunia, didasari dengan unsur dunia. Bangsa kita yang notabene umat yang banyak adalah umat Islam. Indonesia itu kebanyakan atau mayoritas agamanya itu agama Islam. Tentu saja agama kita sangat menghargai perilaku umat berjalan sesuai dengan aturan agamanya. Tapi sebuah pertanyaan adalah, mengapa persoalan dengan bangsa kita belum terselesaikan atau paling tidak ada titik terang menuju suatu perubahan perilaku? Bahkan tampaknya masih
perhatikan perilaku sebagian masyarakat kita, baik masyarakat maupun masyarakat pemegang kekuasaan. Masyarakat diharapkan kita menegakkan antara aturan, tetapi justru mereka yang melanggarnya. Mereka itu berjanji tapi mereka yang mengingkari. Mereka yang membuat perundang-undangan, membuat aturan, tapi mereka yang melanggarnya. Kebanyakan seperti itu di Indonesia ini. Pola pikir yang dangkal yang tanpa dasar oleh pengetahuan agama, maka mereka cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Sehingga apa yang terjadi pada hal tersebut? Salah satu ungkapan yang terjadi di masyarakat kita adalah kalau dia boleh melakukan, kenapa kita tidak mencobanya, yaitu unsur timbal balik gitu. Kenapa ketika dia bisa melakukannya, kenapa kita tidak? Jadi kita tidak mencontohkan. Seharusnya kan mereka melakukan seperti itu, kita jangan melakukannya. Tapi di dunia ini, di negara ini, kebanyakan seperti itu. Unsur pengen, unsur penasaran itu besar, sehingga dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama. Inilah budaya yang menggerogoti kehidupan bangsa kita. Ada kesempatan, ada waktu, untung ada kesempatan yang ada ya. Kapan lagi dimakan kedudukan itu kalau bukan sekarang? Jadi hanya dunia bokong ini adalah hanya mengejar-kejarkan kedudukan dunia, yang kedudukan tersebut kita hanya sebagai kesempatan mencari dunia di dalam kedudukan tersebut dimanfaatkan. Padahal jabatan itu sebenarnya hanya sebagai sebuah amanat. Jabatan itu amanat yang diberikan kepada kita, yang harus mencapai sebuah tujuan, dan ternyata di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah, apa sih amanat yang kita jalankan? Mana sih amanat yang kita jalankan? Kebanyakan amanat kita yang dilanggar. Itu akan diperhitungkan kelak di yaumil akhir. Masing-masing diri adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya kelak di yaumil akhir. Bertahan kebenaran dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat mahal. Karena orang yang benar itu sangat sulit dicari, sangat sulit ditemukan. Kebanyakan kita kalau udah mendapatkan ataupun melihat dunia, khususnya uang, jabatan, pasti lalai tentang semuanya. Ada orang yang mau berjuang akan tapi selalu diukur dengan materi. Kalau tidak mengungkapkan diri sendiri, dia akan acuh tak acuh. Lebih baik bungkam, diam, daripada kedudukannya diekser atau dijatuhkan. Memang dunia ini manis rasanya dan enak dimandang. Dunia ini memang enak, dunia ini manis, tapi ntar kita harus selalu bersyukur. Karena apa yang sebenarnya kunci dunia itu, kunci ketenangan dunia itu bersyukur. Kita bersyukur, pasti akan timbul sabar. Bedanya orang yang bersyukur dan sabar sama-sama beda, tapi kedudukannya itu lebih tinggi bersyukur. Pas segitu itu setiap waktu, setiap keadaan kita harus bersyukur. Tapi kalau sabar, ketika dapat masalah, ketika dapat ujian, itu namanya sabar. Orang sabar belum tentu bersyukur, tapi orang syukur pasti hasilnya sabar. Maka manusia harus selalu banyak bersyukur. Lanjut, betapa banyak manusia yang hanya memburu dunia. Setiap saat yang menggunakan waktu, siang, malam, panas, dingin, gelap, sore, bahkan terbawa dalam mimpi, padahal yang diburunya itu belum tentu menjamin dirinya untuk mendapat ketenangan. Karena apa yang diburunya itu belum pasti, karena yaitu dunia yang fana. Karena betapa banyak orang yang punya harta yang melimpah, punya segala macam fasilitas dunia, punya mobil mewah, punya harta benda yang banyak, punya
segala macam rumah yang bertinta. Tapi jika justru orang tersebut sulit tidur, kenikmatan tidak akan berarti tidak tenang, dunianya itu harus di rumah. Jadi ketika tidur itu tidak bisa tidur ke bawah mimpi, nanti dunia itu akan hilang, nanti dunia akan dicuri, nanti dunia itu akan hangus. Seperti tiap malam. Beda dengan ilmu, ketika kita mau ilmu, yaitu ilmu yang akan menjaga kita. Tapi ketika kita punya dunia, kita yang akan harus menjaga dunia tersebut. Agama Islam bukanlah berarti melarang kita untuk mencarinya. Agama Islam tidak melarang kita mencari dunia. Agama kita itu tetap memberikan peluang seluas-luasnya bagi umat manusia untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tidak melarang untuk kaya, akan tapi cara mendapatkannya dan cara memanfaatkan itu harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menjadi segala-segalanya. Demikian pula dengan meninggalkan dunia karena hanya berfokus kepada ibadah kepada Allah. Amal kita mensiari bahwa dunia adalah sarana yang mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik, bukan sebuah tujuan. Dunia adalah ladang amal, sedangkan akhirat adalah hisab, tempat hisab dan perhitungan amal. Dalam Al-Quran, yang artinya adalah harta dan anak-anak adalah perhiasan di dunia. Tapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik daripada di sisi Tuhanmu, lebih baik daripada untuk menjadi harapan. Dunia ini fana dari segala fasilitasnya. Kita yang seharusnya mengendalikannya, bukan dia yang mengatur kita. Harta yang kita miliki, janganlah ia mengatur dari memperbudak kita. Karena mobil kita, rumah kita, dunia kita, uang kita yang bagus setiap hari harus menjaganya. Padahal semestinya rasa malu dan jauh lebih didahulukan kepada Allah daripada manusia. Nah, ya begitu. Sementara dari kita, hati kita tidak pernah dibersihkan dari melalui dengan zikir-zikir atau beribadah kepada Allah. Kalaupun dilakukan hanya dengan sangat terpaksa dan merasa malu dengan sesamanya. Seharusnya kan malu kepada Allah, tapi kita mendahulukan merasa malu kepada sama manusia. Karena seorang yang malu kepada Allah pasti juga malu terhadap manusia, tidak sebaliknya. Jadi harta itu kita mengatur dan menguruskan, bukan kita yang dimanfaatkan. Jika umat Islam sudah menomorsatukan dunia di atas segalanya, engkau menyuarakan kebenaran dan melarang kemungkaran, maka Allah akan mencabut kebesaran-kebesaran Islam dari permukaan bumi dengan mencabut keberkahan wahyu. Ketika umat Islam sangat mencintai dunia dengan sendirinya, pasti muncul sifat kedua, yaitu takut akan kematian. Bunga yang muncul adalah maka mereka takut mati. Misalkan mati itu hal yang pasti, akan dialami oleh semua makhluk itu. Padahal semua yang namanya makhluk pasti akan mati. Sekalipun bersembunyi di balik batu besar, di tembok yang tinggi, yang rapat atau dapat, pasti akan ditemui apa yang namanya kematian. Dalam Al-Quran, firman Allah dalam Quran surat Al-Waqiah, "Aynama takunu yadribukum al-mauta walau kuntum fi burihi musayyadah." Yang artinya, orang takut mati mungkin karena Allah takut meninggalkan hartanya, atau mungkin ada persiapan dalam menghadapi kematian. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menurunkan kematiannya masing-masing atas kamu dan kami tidak lemah. Ibrah dari ayat tersebut adalah bagaimana kita senantiasa berlomba-lomba dalam mencari kebaikan untuk melakukan amalan ibadah soleh. Sejak Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan luang waktu,
kesempatan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat umur. Kita hanya singgah sebentar di bawah pohon yang namanya itu dunia. Kita hanya singgah sebentar di dunia ini, tidak lama lain pasti akan berpindah alam. Yang tujuan akhir kita adalah air yang kekal, yang menuntut tanggung jawaban apakah amal kebaikan yang kita lakukan atau justru sebaliknya. Hanya orang-orang yang senantiasa tawadhu di Al-Quran yang memahami dengan sesungguhnya maka kehidupan ini. Kita yang orang Indonesia, sesungguhnya Indonesia ini kita lain pembicaraan ya. Indonesia ini negara yang sangat kaya akan orang korupsi, kaya akan orang-orang yang beriman, tapi depannya kaya orang yang hanya mendambakan dunia dan kaya akan keragaman dunia. Indonesia negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan bahasa-bahasanya. Contoh saja dari bahasa, Indonesia adalah kaya akan bahasa atau bahasa Jawa saja. Ketika kita di dunia, nama Indonesia yang kita membawa tas itu kan menggendong, mencangking, memikul, memanggul, nyinjit. Nah itu satu macam itu membawa. Dan ada pun dari beras, padi sebelum ditanam masih bibit padi kan sudah ditanam, namanya gabah dikiser jadi beras. Nah beras ada yang beras namanya yang di kulitnya itu namanya dedak. Nah beras dimasak menjadi nasi sego. Nah yang kalau kebanyakan air bubur. Kalau nasi udah pasti namanya dikeringin, namanya bisa jadi kerak, jadi opah, gendar. Nah, kebanyakan sedikit seperti itu. Nah kita harus bangga jadi bangsa Indonesia, contohnya khususnya orang Jawa. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya bifa'il minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tawallatu innahu sami'ul alim. Astaghfirullah lakum innallaha la yuhibbu birahmatika ya wa rajana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.